I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatun Nafisa dari kelas 2 Pendidikan Agama Islam F dengan NIM 2241104022254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Mullah Sadra dan filsafat Al-Jabiri. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Sebelum ke konsep dan penerapannya, saya akan menjelaskan mengenai biografi Mullah Sadra. Nama asli Mullah Sadra adalah Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Shirazi. Ia dilahirkan di Shiraz pada tahun 979 atau 980 Hijriah. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi, seorang yang berilmu dan soleh. Mullah Sadra adalah seorang filsuf Persia abad ke-17 yang dikenal karena karyanya dalam bidang filsafat Islam. Salah satu konsep utama dalam filsafat Mullah Sadra adalah hikmah al-muta'aliyah atau filsafat transenden. Filsafat Mullah Sadra adalah aliran pemikiran filsafat Islam yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam memahami realitas. Yang kedua yaitu terkait dengan konsep dan penerapan filsafat Mullah Sadra dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada mengenai konsep ontologi ilmu. Ontologi sendiri yaitu bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Konsep Mullah Sadra secara ontologis terdiri dari 3 prinsip yang fundamental, yaitu wahdah al-wujud, taskik al-wujud, dan asalah al-wujud. Konsep wahdah al-wujud ini dalam Mullah Sadra dapat dijadikan sebagai basis integrasi ilmu, terutama bagi status ontologis objek-objek penelitian. Menurutnya, segala wujud yang ada dengan segala wujud yang karakternya pada hakikatnya adalah satu dan sama. Yang membedakan satu dengan yang lainnya hanyalah gradasinya atau taskik al-wujud yang disebabkan oleh perbedaan dalam esensinya. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya satu dan sama, yaitu wujud. Apapun yang kita ketahui yang bersifat spiritual atau material tertentu mempunyai status ontologis yang sama kuatnya dan sama realnya. Segala tingkat wujud boleh menjadi objek yang valid bagi ilmu karena realitas ontologis mereka telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengenai konsep epistemologi ilmu. Epistemologi sendiri adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Epistemologi Mullah Sadra berkaitan erat dengan idenya tentang wahdah atau unity, ahalah atau principality, taskik atau gradation, dan ide perubahan substantif atau harka dan istihalah jauhariyah. Menurut Sadra, wujud atau realitas itu hanyalah satu yang membentuk hierarki dari debu hingga singgasana ilahi. Tuhan sendiri adalah wujud mutlak yang menjadi titik permulaan bidang eksistensi, di mana mata rantai wujud bergerak secara konstan menuju titik permulaan itu. Yang ketiga yaitu mengenai konsep aksiologi ilmu. Aksiologi sendiri yaitu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi terkait dengan masalah penerapan kembali pada trilogi metafisika. Maka hubungan yang harus terbangun dalam Islam mestilah pada 3 level sekaligus, yakni hubungan baik kepada Tuhan, hubungan baik kepada alam sekitar, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ketiga hal ini melahirkan apa yang disebut dengan kesolehan individual yang berhubungan dengan Tuhan, kesolehan sosial yang berkaitan dengan sesama manusia, dan kesolehan alam yang menyangkut lingkungan atau makhluk-makhluk selain manusia. Kemudian aspek aksiologi yang menyangkut kaidah-kaidah penerapan ilmu yang sifatnya praksis.
Adapun ranah aksiologis akan menghasilkan suatu pola hubungan yang harmonis dan utuh dalam bentuk hablum minallah, hablum minal Qur'an, dan hablum minan nas. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dipahami bahwa ilmu yang dibangun atas dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi haruslah berlandaskan etika sehingga ilmu itu tidak bebas nilai. Kemudian yang kedua mengenai filsafat Al-Jabiri. Sebelum kita membahas konsep Al-Jabiri, kita akan membahas mengenai biografi Al-Jabiri. Nama asli Al-Jabiri yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri, adalah dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Dilahirkan di Figuig, Maroko Tenggara tahun 1936. Beliau pertama kali masuk sekolah agama, kemudian sekolah swasta nasional atau Madrasah Huruf Watoniyah yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan dari tahun 1951 sampai 1953. Beliau belajar di sekolah lanjutan setingkat dengan SMA milik pemerintah Casablanca. Seiring dengan kemerdekaan Maroko, beliau melanjutkan pendidikan sekolah tingginya setingkat diploma pada Sekolah Tinggi Arab di dalam bidang ilmu pengetahuan atau science section. Yang kedua terkait dengan konsep dan penerapan filsafat Al-Jabiri dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama mengenai konsep ontologi ilmu. Ontologi ini menjadi pembahasan utama dalam filsafat, di mana pembahasan tentang realitas atau kenyataan. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam, terbagi menjadi dua, yaitu pertama objek ilmu yang bersifat materi, maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, dan ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi, berlawanan dengan objek materi. Pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Kemudian yang kedua, konsep epistemologi ilmu. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasarnya, seperti penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Di dalam filsafat Islam terdapat 3 macam metodologi epistemologi, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Ketiga metode tersebut meskipun sudah ada di berbagai teks keislaman, namun ketiganya menjadi suatu konsep penalaran atau epistemologi baru ketika Al-Jabiri mendekonstruksi penalaran Islam dalam karyanya, yaitu Kritik Nalar Arabnya. Menurut ulama ilmu balaghah, kata bayani yaitu diartikan sebagai ilmu yang dapat mengungkapkan suatu makna melewati beberapa cara seperti tasbih atau penyerupaan, majas, dan inayah. Irfani memiliki arti pengungkapan suatu pengetahuan yang dapat dilakukan melalui pengungkapan hakikat Tuhan untuk hambanya dari adanya aktivitas sehari-hari dan dilakukan atas dasar cinta. Al-Jabiri sendiri mengartikan burhani sebagai al-hujjah al-fasilah al-bayaniyah, yaitu argumentasi yang kuat dan jelas. Yang ketiga mengenai konsep aksiologi ilmu. Aksiologi sendiri adalah salah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan. Sehingga hal penting yang menjadi pokok bahasan dalam aksiologi adalah apakah kegunaan ilmu itu, untuk apa pengetahuan itu digunakan,
dan bagaimana kaitannya dengan penggunaan ilmiah dengan moral dan etika. Bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral dan hubungannya dengan prosedur ilmiah serta metode ilmiah dengan moral. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.